Kan pasti ya ada medis, ada magis, tetapi itu magisnya harus dicabut sebagai akar permasalahan awalnya. Dia mau dibuat pring sedapur sih. Kalau nggak mati orangnya, mati rezekinya. Dia pakai kayak Sunda kuno, makanya kuat banget. Karena sudah lama dan ini bukan cuma mbaknya yang keserang, jadi semua keluarga gitu. Terakhir sudah cukup bapaknya yang kena, ya sudah cukup, dan yang lainnya jangan lagi. Sebelum kisah ini dimulai, ada satu hal yang harus kamu lakukan. Tombol subscribe. Aku akan menghitung sampai 3. 1, 2. Bagus. Dengan bantuanmu, kita akan mencapai 2 juta subscriber. Sekarang, kita mulai. Aura positif seseorang memang bisa dengan mudah ditutup oleh kekuatan gaib. Dan itulah yang sedang dialami perempuan bernama Fitri yang meminta bantuan Nyimas Larasati untuk melakukan bedah aura. Dari kawasan Sentul Bogor, Jawa Barat, ritual bedah aura dilakukan dalam suasana yang sangat magis. Sepanjang ritual, terungkap banyak problematika hidup yang sulit dipecahkan sebab Mbak Fitri dikelilingi oleh energi negatif. Kekuatan batinnya tumpul karena sudah dikuasai oleh kiriman gaib seseorang. Tapi benarkah ada kiriman gaib yang dialamatkan pada keluarga Mbak Fitri diduga dari mantan pasangan suaminya? Lalu apa yang terjadi setelah proses bedah aura dilakukan? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan yang terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Para penikmat ganjil misteri datang ke padepokan milik Nyimas Larasati di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Ada suasana tak biasa. Banyak benda mistik yang memancarkan kekuatan gaib sangat luar biasa. Kekuatan spiritual itulah yang kemudian mengalami benturan saat seorang pasien datang dengan suasana batin yang terusik. Memperkenalkan diri dengan nama Fitri, perempuan muda itu membawa masalah yang berat sebab kehidupan rumah tangganya dengan sang suami mengalami banyak persoalan. Tidak hanya suaminya yang sakit-sakitan, Mbak Fitri juga mudah sakit. Selain itu, ia juga mengaku tidak memiliki gairah hidup. Asma Panusti. Sakit sebenarnya ya? Iya. Coba mungkin. Ini penyumbatan sebenarnya karena pikirannya secara medisnya, karena pikirannya banter, penyumbatan, angin banyak ya. Angin ini kan sebenarnya dari leluhur ya. Dari leluhur ya, dari Tegal, jadi masih ketemu saya, ada perlindungan dia. Yang kasihan dari keluarga suaminya. Baru beberapa saat dilakukan pembersihan energi negatif, untuk kemudian dilakukan bedah aura, Mbak Fitri langsung mengakui banyak hal ganjil dalam kehidupannya. Kemudian, ia mengisahkan pengalaman tidak menyenangkan berkaitan dengan suaminya yang mendapatkan kiriman gaib diduga dari mantan pasangannya. Setelah merasa dapat kiriman gaib, ia mengaku situasi semakin tidak kondusif karena kehidupan ekonomi keluarganya
juga mulai terganggu. Bersamaan dengan itu, suaminya terus mendapatkan gangguan secara spiritual sehingga harus berobat ke banyak orang pintar di banyak tempat. Suaminya itu sarafnya diganggu loh. Ya, dia lagi pengobatan mata juga kan. Iya, sampai ke saraf deh. Iya, Berarti ini kebetulan. emang kiriman juga, jadi menurut Kiriman kita ya, dari lama sebenarnya ya. Iya. Nah, boleh cerita nggak? Boleh. Nah, kata dulu pas awal saya baru kenal suami saya, Sambil saya obatin ya. Ya. Dia pernah cerita. Nah, pernah dikirimin sama mantannya pasangan dia yang dulu. Nah, dia juga udah berobat sampai ke Cianjur, ke Jakarta. Pokoknya dari Cianjur, Jakarta, Sukabumi udah cobain semua. Tidak hanya tubuh yang sering sakit, atau banyak kendala lain yang seperti membuat kebahagiaan menjauh. Mbak Fitri juga sering merasakan rejeki rumah tangganya seret, apalagi kondisi suaminya juga mulai parah dan sakit-sakitan. Di awal-awal pernikahan, sang suami bahkan sering mendapatkan gangguan dari makhluk halus, sehingga banyak mengalami kesurupan. Tapi situasinya berubah. Sejak punya anak, tidak lagi kesurupan, tapi justru hidup semakin susah. Apalagi sekarang kondisi kesehatannya terganggu. Kalau dulu pertama nikah tuh 1 tahun pernikahan juga masih sering kesurupan ya dia. Cuma semenjak ada anak saya udah jarang, udah nggak pernah malah sampai sekarang. Cuma diserang tuh secara Iya. fisiknya ya. Nah sekarang tuh kita lagi pengobatan mata. Nah katanya matanya sarafnya apa ya? Nah, Saraf itu bukan kanker, bukan saraf. kemarin tuh kita habis MRI ya di rumah sakit Kota Bogor. Ya hasilnya seperti Saraf. iya saraf. Berarti bisa dibilang itu juga kiriman Jadi saking lamanya jadi medis. Oh, dari medis. Iya, kan pasti ya ada medis, ada magis, tetapi itu magisnya harus dicabut sebagai akar permasalahan awalnya. Itu nama kirimannya apa mungkin? Dia mau dibuat pring sedapur. Kiriman gaib yang datang tidak sekali atau 2 kali itu memiliki tujuan yang pasti, membuat mati. Tidak hanya mati karena kehilangan nyawa, tapi juga mati rezeki hingga gairah hidupnya. Selama proses pembersihan dan buka aura Mbak Fitri, terasa betul Nyimas Laras mendapatkan serangan balik dari sosok yang menguasai tubuh Mbak Fitri. Tampak sosok besar itulah yang ingin mencelakai. Kalau nggak mati orangnya, mati rezekinya. Udah lama. Penawaran apa mungkin? Ya ini lagi kita bersihin ya. Jadi siapapun kalian datang, kalau nggak mau selaras, nggak mau senyawa, biar semesta yang melebur kalian. Siapapun, dia pakainya itu ilmu Sunda sih, tapi bukan pakai ilmu kayak Arab gitu nggak. Dia pakai kayak Sunda kuno, makanya kuat banget. Tapi benarkah banyak sosok gaib yang keluar dari raga Mbak Fitri selama proses bedah aura? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Sudah jelas dikuasai oleh energi negatif, banyak yang aneh dirasakan Mbak Fitri selama ini. Bukan hanya tubuh sering sakit, atau suami yang harus berobat ke banyak tempat, tapi memang banyak kejadian aneh di rumahnya. Ia sering merasa atau melihat sekilas bayangan makhluk gaib. Sementara di kesempatan lain ada suara yang sangat misterius. Sosok itulah yang ternyata membuat tubuh Mbak Fitri gampang sakit. Di sini loh, sakit kan? Di sini loh, sampai Emang suka berat. Jadi kalau lagi nggak enak badan tuh, kalau imunnya lagi turun atau lagi Imunnya drop gitu, turun, suka drop. berat punggung teh.
Kalau di rumah nih, lagi di kamar, kadang pintu kebuka ya. Ya kayak ada yang sekelibat gitu. Keluar sayang ya, keluar ya, keluar ya. Dah, keluar ya. Tapi proses bertahap karena udah lama. Ya, suaminya next time nanti juga diselaraskan ya. Kasihan itu kan sebagai rumah tangga itu yang jadi tulang punggung. Tapi kan sarafnya diserang. Bahkan suamimu itu berkali-kali dibohongin kayak orang lupa. Ritual buka aura selesai. Nyimas Laras bahkan terlihat kelelahan meski tidak sampai kewalahan. Sebagai spiritualis yang sudah puluhan tahun bergelut dengan banyak misteri, Nyimas Larasati bisa merasakan kekuatan yang membelenggu Mbak Fitri sangat besar. Sepanjang melakukan pembersihan serta membedah aura, Nyimas Laras melihat banyak energi gaib yang keluar dari tubuh Mbak Fitri. Kalau dilihat secara kasat mata mungkin orang yang melihat keluarnya ya, wah tadi energi kayak hitam gitu ya, kemudian kayak bola-bola agak merah, dan sebenarnya kaki saya dingin lumayan gitu ya, lumayan karena sudah lama, dan ini bukan cuma mbaknya yang keserang, jadi semua keluarga gitu. Terakhir sudah cukup bapaknya yang kena ya, sudah cukup, dan yang lainnya jangan lagi. Kiriman gaib dari orang yang sakit hati memang bisa sangat berbahaya, apalagi orang tersebut berasal dari kehidupan masa lalu seseorang. Sakit hati yang menuntut balas itu bisa melakukan apa saja, termasuk yang paling sadistik. Dan itulah yang saat ini sedang dialami oleh keluarga Mbak Fitri. Sebenarnya kan memang rasa sakit hati, aku nggak tahu permasalahannya apa. Katanya tadi mantan ya, maunya ya sakit hati, maunya pingin dibuat mati nyawa atau mati rezeki sampai turun-turunannya. Sampai ingat, menurut dia kan buat sakit hati ya, sampai rasa sakit hatinya terbalas dan ingat apa yang telah diperbuat. Tidak salah, banyak penyumbatan aura yang terjadi pada Mbak Fitri. Itu pula yang membuat tubuhnya mudah lemah, terutama dalam menangkal kiriman gaib dari luar. Fungsinya bedah aura atau membuka aura adalah mengaktifkan kembali pasukan batin yang dikomando cakra tubuh. Cakra itulah yang selama ini sengaja disumpal agar tumpul dalam memberi kekuatan batin. Sebenarnya ya aura itu adalah istilah ya, aura itu adalah pancaran dari dalam diri. Nah itu berkaitan dengan cakra-cakra. Cakra-cakra yang tersumbat, cakra itu titik-titik energi. Nah di manusia itu sebenarnya banyak, tetapi yang disebutkan itu 7. Nah itu tersumbat. Ya, mulai dari cakra dasar sampai cakra mahkotanya itu tersumbat. Tersumbat itu banyak hal, pikiran, sedih, dibuat orang, dan lain sebagainya. Lantas, seperti apa hasil setelah bedah aura selesai dilakukan? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Tidak bisa dihindari. Banyak energi negatif yang memang menutup pancaran aura wajah Mbak Fitri yang selalu terlihat lesu. Sepanjang Nyimas Laras melakukan bedah aura, banyak sosok yang berlesatan di sekitar Mbak Fitri. Sosok itulah yang selama ini menyumbat aliran energi positif. Semua yang baik seperti dihentikan sehingga yang muncul rasa putus asa serta hidup yang meredup karena semakin kehilangan semangat. Tapi lewat ritual bedah aura, semua sosok gaib yang tidak baik sudah dikeluarkan sehingga seluruh sumbatan energi positif sudah mulai kebuka.
Yang dipanggil itu, nah kalau itu apa ya, aku bilang gentayangan ya, leluhur yang gentayangan, alam bawah gitu ya. Makanya hawanya kan kayak membunuh ya, ingin mematikan usaha, buat auranya mbaknya itu kayak gandaruwo gitu ya. Jadi kayak gede terus hitam gitu ya. Nah, orang yang jualan, orang yang mau lihat itu kok dagangannya bikin sebel gitu ya. Nah, seperti itulah ya. Padahal kan cantik kayak gitu loh ya. Memang, setelah bedah aura selesai dijalani, Mbak Fitri terlihat lebih segar. Ada energi yang memancar di wajahnya. Sudah tidak tampak lagi energi buruk yang membuat wajahnya seperti tidak memancarkan kebahagiaan. Nyimas Larasati juga memasukkan energi kerejekian sehingga pertanda gairah hidup mulai menyala. Semua akan segera tertata setelah Mbak Fitri pulang membawa semangat yang lebih besar. Ada harapan hidup yang kembali tumbuh. Nanti mbaknya intuisinya akan jalan lagi. Oh, ternyata ada peluang usaha. Oh, ternyata aku harus begini, harus begitu. Nah, nanti itu akan tertata dari sini. Guru batinnya on. Semua manusia kan punya guru batin ya. Nanti guru batinnya on, kasih intuisinya itu mbaknya dapat. Nah, itulah fungsi dari buka aura atau bedah aura. Tadi bedah aura ya. Bedah aura. Nah, bukan buka aura saja. Sebagai ahli spiritual yang berpengalaman, Nyimas Larasati segera menyadari bahwa banyak yang harus dibedah pada aura Mbak Fitri, termasuk energi busuk yang sengaja diletakkan di beberapa titik di rumahnya. Meski serba sekilas, Nyimas Laras mengetahui selama ini banyak kejadian aneh di rumah Mbak Fitri. Kejadian aneh itu bukan datang tanpa alasan karena memang menjadi salah satu pertanda ada eksistensi makhluk gaib yang berusaha mengganggu. Ada yang ditanam Di rumah di rumahnya ada, di depan ada ya, di depan kalau mbaknya kayak melihat anak-anak kayak anak kecil ya. Nah, itu nggak usah takut, nggak, itu disalamin aja. Kalau ngelihat kayak anak kecil ya, kayak seliweran atau barang-barang yang seliweran, itu gaib kelas bawah. Yang bisa kalian lihat, Mbak El lihat, yang menyerupai kayak itu gaib kasar, dimensi bawah. Tarik nafas, bayangkan wajah saya, mereka akan pergi. Mendapat kiriman energi negatif membuat kehidupan berubah tanpa gairah. Itulah yang dirasakan Mbak Fitri selama menjalani hari-hari panjang bersama pasangannya. Tapi lewat bedah aura, pancaran energi positif sudah mulai terlihat. Ada kekuatan batin yang juga semakin terlihat menjadi perisai bagi pengaruh buruk dari luar. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil. Setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.